Hai, Assalamualaikum. Kali ini kita bakal belajar tentang teori behaviorisme. Jadi, teori behaviorisme atau behavioristik ini adalah teori belajar yang fokusnya itu pada perilaku yang dapat diamati, dapat diukur secara langsung. Contohnya, ketika waktu pertama kali kamu belajar naik sepeda, mungkin kamu tuh bakal terjatuh beberapa kali. Tapi setiap kali kamu terjatuh, kamu bakal belajar dari kesalahan kamu dan mencoba lagi. Semakin sering kamu mencoba, semakin kamu baik dalam mengendarai sepeda. Nah, kemudian di sini ada prinsip behaviorisme. Jadi yang pertama itu belajar terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Kemudian stimulus adalah sesuatu yang memicu terjadinya respon, dan respon adalah sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari stimulus. Dan belajar dapat terjadi melalui proses pengkondisian, yaitu adanya pemberian penguatan ataupun hukuman. Oke, sekarang kita masuk ke dalam prinsip behaviorisme. Nah, di dalam behaviorisme, belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Misal peserta didik yang tadinya males, mageran, nah karena dia bersosialisasi sama teman-teman yang rajin, maka dia itu ikutan rajin. Nah, ini dianggap belajar karena ada perubahan tingkah laku. Nah, kemudian di sini ada stimulus dan respon. Jadi, teori belajar behavioristik ini mengatakan kalau belajar itu terjadi melalui hubungan antara stimulus dan respon. Jadi, stimulus dan respon itu apa? Stimulus adalah sesuatu yang memicu terjadinya respon, dan respon adalah sesuatu yang terjadi sebagai akibat dari stimulus. Nah, contohnya gini. Ada guru. Seorang guru ini memberikan muridnya itu tugas ataupun pertanyaan. Dan sang siswa ini dapat menjawab tugas atau pertanyaan dari guru itu dengan baik. Pertanyaan dari guru ini disebut sebagai stimulus, dan jawaban siswa yang baik ini itu sebagai responnya. Kemudian di sini ada proses pengkondisian. Jadi, belajar juga bisa terjadi melalui proses pengkondisian, yaitu pemberian penguatan ataupun hukuman untuk memperkuat atau melemahkan respon. Jadi tadi kan misalnya ada seorang guru yang ngasih siswanya itu pertanyaan ataupun tugas. Tapi nih, si siswa ini itu nggak bisa ngerjain tugas dengan baik. Akhirnya apa? Akhirnya sang guru itu memberikan hukuman kepada siswa. Hukumannya itu bisa berupa nilai yang jelek ataupun suruh mengulang tugasnya kembali. Tapi ketika siswa itu dapat menjawab dengan baik, maka siswa itu bisa dikasih pujian, tepuk tangan, ataupun hadiah sebagai proses pengkondisiannya. Jadi di sini ada hukuman dan ada pemberian hadiah. Oke, kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Di sini ada contoh penerapan behavioristik. Yang pertama itu memberikan pujian. Seperti halnya tadi nih, guru itu berhak memberikan pujian kepada peserta didiknya yang dapat menjawab pertanyaan atau menjawab soal itu dengan baik. Pujiannya bisa berupa hebat, kemudian pintar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh penerapan behavioristik. Jadi di sini guru nih bisa memberikan pujian sama peserta didik yang bisa menjawab pertanyaan atau menjawab soal dengan benar. Pujiannya itu bisa berupa apa? Pujiannya bisa berupa penguatan, kayak misalkan bagus, hebat, kemudian wow, keren.
Nah, pujian ini tuh dapat memperkuat respon siswa untuk menjawab soal dengan benar di masa depan. Jadi peserta didik nih seneng nih karena dia dikasih pujian sama kamu. Karena mereka seneng, jadi mereka tuh bakal berusaha untuk menjawab pertanyaan kamu dengan benar di pelajaran yang selanjutnya. Kemudian di sini ada memberikan hukuman. Jadi guru ini bisa memberikan hukuman sama peserta didik yang tidak bisa mengerjakan tugas atau yang tidak mengerjakan tugas. Jadi hukumannya tuh bisa berupa nilai yang jelek atau menyuruh siswa itu mengulang tugas atau memberikan tugas tambahan. Jadi hukuman ini itu bakal melemahkan respon siswa untuk tidak mengerjakan tugas di masa depan. Jadi maksudnya tuh karena dia tidak mengerjakan tugas kan dia dapat hukuman nih. Jadi hukuman ini adalah sebagai bentuk jadi hukuman ini intinya itu biar peserta didik kapok. Jadi kalau misalkan kapok nih, peserta didik tuh bakal ngerjain tugas dari kamu. Karena apa? Karena dia tidak mau dikasih hukuman lagi sama kamu. Kemudian yang terakhir itu guru itu bisa memberikan latihan soal berulang-ulang kepada peserta didik. Jadi guru ini memberikan latihan soal secara berulang-ulang pada peserta didik untuk membantu peserta didik menguasai materi pelajarannya. Latihan soal ini nih bakal ngebantu peserta didik untuk membentuk kebiasaan menjawab soal dengan benar sehingga dapat memperoleh nilai yang diharapkan. Kemudian di sini ada kelebihan teori behaviorisme atau teori behavioristik. Yang pertama, teori behavioristik dapat diterapkan dalam berbagai jenis materi pelajaran. Yang kedua, teori behavioristik dapat menghasilkan perubahan perilaku yang cepat dan mudah diukur. Dan terakhir, teori behavioristik ini dapat digunakan untuk mengontrol perilaku siswa. Oke, kita ke contoh yang pertama. Teori behavioristik dapat diterapkan dalam berbagai jenis mata pelajaran. Misalnya, guru ini bisa menggunakan teori behavioristik ini untuk mengajarkan siswa cara membaca, cara menulis, atau berhitung. Kemudian, guru juga bisa menggunakan teori ini untuk mengajarkan siswa tentang sejarah, sains, dan matematika. Jadi intinya dia tuh bisa diterapkan dalam berbagai jenis mata pelajaran. Kemudian yang kedua itu teori behavioristik dapat menghasilkan perubahan perilaku yang cepat dan mudah diukur. Jadi contohnya, ketika guru ini memberikan pujian kepada peserta didik yang jawab soal dengan benar, jadi peserta didik nih bakal lebih cenderung menjawab soal itu dengan benar lagi di masa yang akan datang. Karena apa? Karena dia senang dikasih pujian sama kamu, dikasih pujian sama guru. Nah, jadi guru juga bisa mengukur nih perubahan perilaku peserta didik dengan memberikan tes ataupun kuis. Kemudian yang terakhir itu teori behavioristik dapat digunakan untuk mengontrol perilaku siswa. Jadi contohnya, ketika guru memberikan hukuman kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas, jadi siswa tuh bakal cenderung mengerjakan tugas di masa yang akan datang. Kenapa? Ya karena dia tuh nggak mau dapat hukuman lagi dari gurunya. Kemudian guru juga bisa menggunakan teori behavioristik untuk mengontrol perilaku siswa yang mengganggu kelas. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada kekurangan. Jadi kekurangannya itu yang pertama, teori behavioristik tidak dapat menjelaskan proses belajar yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua, teori behavioristik dapat membuat siswa menjadi pasif dan tidak kreatif. Dan terakhir, teori behavioristik dapat membuat siswa menjadi tergantung pada penguatan dari luar. Oke, contoh yang pertama itu teori behavioristik tidak dapat menjelaskan proses belajar yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi, seperti berpikir dan pemahaman. Jadi misalnya, teori behavioristik ini tidak dapat menjelaskan gimana siswa belajar berpikir kritis ataupun memecahkan masalah.
Jadi teori behavioristik ini juga tidak dapat menjelaskan gimana siswa atau peserta didik belajar memahami konsep-konsep abstrak kayak cinta, keadilan, dan keindahan. Karena apa? Karena fokusnya itu pada sesuatu yang dapat diukur. Kemudian yang kedua, teori behavioristik dapat membuat siswa atau peserta didik menjadi lebih pasif dan tidak kreatif. Jadi teori behavioristik ini kan menekankan pada pemberian penguatan dan hukuman untuk membentuk perilaku siswa. Tadi penguatan itu kayak pujian dan hukuman itu ya hukuman untuk membentuk perilaku siswa. Jadi ketika dapat pujian dia bakal senang, dan ketika dia senang dia bakal berusaha untuk menjawab pertanyaan kamu itu dengan benar. Dan yang hukuman, nah karena dia tuh punya pengalaman ketika tidak mengerjakan tugas dapat dihukum sama kamu, jadi di masa yang akan datang dia tuh bakal berusaha untuk mengerjakan tugas dari kamu, dari guru nih, biar tidak dapat hukuman. Nah tadi kan teori behavioristik itu menekankan pada pemberian penguatan dan hukuman untuk membentuk perilaku siswa. Jadi hal ini tuh dapat membuat siswa menjadi pasif dan tidak kreatif. Jadi siswa tuh cenderung hanya melakukan apa yang diperintahkan sama guru dan gak berani untuk berpikir sendiri atau melakukan hal-hal yang baru. Kemudian yang terakhir, teori behavioristik dapat membuat siswa menjadi tergantung pada penguatan dari luar. Jadi teori behavioristik ini menekankan pada pemberian penguatan dan hukuman itu untuk membentuk perilaku siswa kan. Jadi hal ini tuh dapat membuat siswa jadi tergantung pada penguatan dari luar. Jadi siswa tuh cenderung hanya melakukan sesuatu jika mereka yakin mereka tuh bakal dapat penguatan kayak pujian, hadiah, ataupun nilai yang bagus. Jadi siswa tuh tidak akan melakukan sesuatu jika mereka tidak yakin akan dapat penguatan. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.